Kakang Senopati, Dirgo Bau. Sendika dawuh Kakang Patih. Sudah lama aku menantimu, Kakang. Daulat Kanjeng. Negara Tumapel hari ini telah mendapat cobaan, yaitu ada musuh dari dalam atau dari luar. Banyak masyarakat, banyak kaulo dasih yang sama-sama samsara karena tertindas, sehingga para Nayaka Praja salam tunjang bingung untuk mencari rampok tersebut, Kakang. Sebenarnya kami sudah berusaha bahwa semua prajurit saya kerahkan untuk menangkap rampok gimbong-gimbong berandalan dari lengkeh Gunung Kelut. Namun jangan khawatir Kakang Patih, kami sudah berusaha mengutus Harta Gupta untuk mencari 10 prajurit magang yang ini sudah mendapatkan, bahkan ada salah satu yang benar-benar sakti. Sekarang sudah menghadap Gusti Patih yang bernama Ken Arok. Ini yang bernama Ken Arok. Sendiko Gusti Patih, saya yang bernama Ken Arok. Saya dari Desa Sutojayan. 3 hari yang lalu, saya dibawa oleh Persi Darpagupta untuk menjadi prajurit magangan. Sebenarnya saya tidak yakin dengan kemampuan saya, karena saya adalah anak petani kecil. Saya tidak punya kemampuan yang dahsyat. Tapi atas kepercayaannya, saya terpaksa dibawa ke Kerajaan Tumapel untuk diuji coba yang dinamakan Gladen Perang. Di situ saya bisa mengalahkan berbagai prajurit, bahkan ada ribuan prajurit yang saya kalahkan. Kemenangan saya tidak berarti saya bangga. Kemenangan saya tidak berarti saya sombong. Kemenangan saya adalah merupakan perjuangan atau dharma bakti kepada Kerajaan Tumapel, bahwa kami siap mengabdi di hadapan Sang Patih ingkang minulya. Maka dari itu saya siap untuk menjalankan perintah atas permasalahan yang ada di Tumapel ini. Bagus, Ken Arok. Memang itu yang kutarik. Saya benar-benar malu. Masih saat ini, Nayaka Praja yang sakti dikalahkan, rampok-rampok kampungan, rampok-rampok desa. Sangat memalukan sekali. Saya tidak berani menemui Sang Baginda Raja Tunggula Mentung. Kalau nanti Ken Arok tidak bisa mengalahkan rampok, jelas-jelas aku tambah malu lagi. Kakang Patih, jangan khawatir masalah ini. Ini masalah kecil, hanya sebagai rampok. Hanya saja kita belum bisa menumpas tuntas. Tapi saya yakin, saya mempunyai sosok orang yang perwira, yaitu bernama Ken Arok. Saya percaya yang kamu ucapkan. Benar-benar tidak pernah menguncati janji. Maka dari itu, sebelumnya saya ingin mencoba kekuatannya Ken Arok yang kamu percaya. Ken Arok bagaimana? Sebenarnya saya tidak boleh menyumbungkan atas kekuatan saya, karena orang yang sombong akan lenyap di bumi ini. Kesombongan adalah merupakan
musibah yang akan menimpa manusia. Maka dari itu, sebelumnya saya berangkat, saya mohon doa restu semoga saya bisa tercapai, bisa memberantas berandalan-berandalan yang ada di lengkeh Gunung Gelut. Dan saya tidak akan takut menghadapi berandalan-berandalan itu. Kanjeng Papih, apakah saya diperbolehkan untuk membawa beberapa prajurit? Kenapa nanti saya bawakan prajurit 100 untuk kekuatanmu. Terima kasih. Gusti Papih, saya tidak kuat. Segeralah saya ingin menyelesaikan rampok itu. Benar-benar gimbong-gimbong itu harus diberi pelajaran, harus tuntas tapis dan posisi di bumi. Seperti ini harus hilang sirna gitu mapel ini. Bagus Kenaro, mari kita buktikan atas kekuatanmu dan kesaktianmu. Gusti Papih, tidak berarti kami lancang, tapi kalau memang Gusti Papih ingin mencoba menguji atas kesaktian saya, maka dengan berat hati saya mengabulkan permintaan Gusti Papih. Mari Gusti Papih kita buktikan di luar sana. Mari Kenaro, mari kita saksikan bagaimana kesaktian Kenaro. Baik Gusti Patih, mari kita ikuti. Kenaro, hati-hati, kamu akan saya coba berapa kekuatan. Baik, Tuan. Hati-hati, Tuan. Bagus, kamu hebat. Teruskan perjuanganmu. Saya tetap tidak percaya karena saya pun dulu juga pendekar. Saya ingin mencoba. Hati-hati kamu Kenaro. Kamu tidak hati-hati, kamu bisa binasa. Sendiko, Gusti Papih. Sendiko. Kamu sakti sekali, tapi tunjukkan kesaktianmu. Baik, Gusti Papih. Tapi mohon maaf, itu tidak berarti saya sombong, tapi hanya sekedar menunjukkan bahwa saya adalah patriot dan saya adalah pejuang untuk bumi tertinggi negara Mapel. Jadi mohon jangan sampai salah sangka bahwa saya tidak sombong. Maka saya hanya menunjukkan agar Gusti Papih percaya bahwa saya adalah orang yang dipercaya untuk membasmi para rampok-rampok di lengkeh Gunung Gelut. Baik, silakan. Semoga kesempatan ini saya mendapat celah, mendapat kesempatan untuk menerobos masuk di kerajaan Tumapel. Barangkali ini kesempatanku dan orang-orang tidak tahu maksud saya. Ilinubih ing surga kuan kerso matek aji pusar geni bincilo harapannya dengan ingsun terpater mulya ingsun nyuwun geni kang agung jagat ira jagat geni
segoro niro segoro geni mangar pintu kawlagar geni sapelik dadi sabun agung kobong kopar jagate kaperban saking dayaning ingsun kang sejati ken kang mukasi tak tiba di sepisan dadi tan krungu lawali saka dayaning ken kang sejati angkara hom brahmo dewaning dahono muruk geni abyor katya kobar Hasmunah Hamunah Satru Murko Hamunah Satru Sakti Songko dayaning jagat pratingkah jeneng selo mijil saking angganing wang arupi daono kang mangalang-alang siwah pujo mangambar-gambar rucat lan ratun saking dayaning ken kang sejati. Aku percaya kalau kemampuanku akan mengalahkan perampok-perampok yang mengganggu negara Temati. Siap untuk mengiringi benar. Kalau begitu, hari ini juga saya minta pamit. Saya berangkat besok akan selesai untuk statuskan proses rampok-rampok himpong di Ponorogo. Terima kasih. Semoga Dewa menyertaimu. Suatu malam Temenggung Utoyono sepulang dari Taman Kaputren menemui Dewi Kendedes. Dia dipanggil untuk membantu segala urusannya dengan kebutuhan Kendedes. Setelah sepulang dari Taman Kaputren, Temenggung Utoyono resah gelisah, ngundar ngandir seperti meninggalkan bayi di pinggir samudra. Betapa bingungnya hatinya. Temenggung Utoyono mendapat tugas yang sangat berat sekali karena menyangkut dengan nyawa, menyangkut dengan harga diri, menyangkut dengan harkat martabat yang akan menjatuhkan apabila nanti akan terbongkar segala urusannya. Pada malam hari Respati Manis, Sang Temenggung mendapat tugas yang sangat berat, yaitu memberikan nawolo yang akan ditujukan kepada salah satu punggawa yang baru diangkat di kerajaan Tumapel, yaitu Ken Arok yang sangat tampan. Pada saat di Kepatian, Ken Arok bersama Senopati untuk menjalankan tugas. Kemudian berpamitan Sang Baginda Raja Tunggul Hametung. Pertemuan Ken Dedes dan Ken Arok di salah satu kerajaan Tumapel. Pandangan mata Ken Dedes tercengang-cengang
Pandangan mata Ken Dedes satu arah melambangkan kecintaan yang sangat dalam. Kemudian Ken Dedes tidak bisa tidur, resah dan gelisah, seolah-olah ingin berdampingan, seolah-olah ingin bersama dengan Ken Arok. Ken Arok yang membawa dengan senyuman yang manis, sinar matanya seperti Condromowo yang menyantap dada dan hatinya Ken Dedes, sehingga Ken Dedes bertekuk lutut untuk mencintainya. Begitu dalam cinta Ken Dedes kepada Ken Arok, sehingga Ken Dedes mempunyai siasat untuk menggulingkan suaminya agar bisa terpenuhi cita-citanya, yaitu menikahi Ken Arok yang benar-benar tampan dan sakti, penuh dengan wibawa yang tinggi dan memiliki kesaktian yang tak terhingga, yang banyak sekali, yang bisa menghebohkan jagat raya. Saya takut hari ini tugas dari Kusumani Ayu, Dewi dan Dedes, Gusti Putri dan Dedes memerintahkan saya agar saya memberikan sebuah surat atau ngawolo yang isinya saya tidak ngerti, tapi saya tahu dari sinar matanya Kusumani Ayu, Dewi dan Dedes menampakkan sudah terpaling mencintai, tahu Besnani Ken Arok. Tapi kenapa kok malah mintai Ken Arok yang belum kenal lebih dalam? Saya sangat ketakutan bagaimana sampai nanti saya tertangkap untuk memberikan ngawolo Dewa Batara. Lindungi saya ini, saya bertugas agar bisa selamat. Saya harus selamat. Apabila nanti terbongkar saya memberikan ngawolo yang berbahaya, saya pasti dibunuh atau dipenjara. Tapi saya seperti ini karena perjuangannya Kusumani Ayu dan Dedes, karena saya sebagai pendamping Taman Keputren sungguh sangat-sangat berbahaya. Hari ini saya menanti datangnya Ken Arok. Ini Rabu 3 hampir pagi, Ken Arok belum datang. Kalau nanti tidak datang, saya pasti dimarahi dengan Kusumani Ayu. Semakin malam, Semoga tidak ada prajurit yang datang di rumah saya atau datang mengungan. sangat bingung sekali Temenggung Putroyono untuk membantu tugas memberikan ngawolo kepada Ken Arok. Waktu yang malam sidem kayun yang berlanjut sudah tabuh 3, namun Ken Arok belum kunjung datang. Mana kamu, Ken Arok? Kadangkala ada suara kuda Oh, belum datang-datang. yang mundar-mandir. Saya benar takut malam ini. Semakin takut Oh, sayang aku, tolong lindungi aku, selamatkan aku. Temenggung Putroyono diawasi Saya bisa memberikan awolo kepada jantung apa. Ken Arok. Kadangkala membayangkan bahwa dia akan Dewa, kejam karena itu berat tugas saya rahasia ini malam ini. akan Ini menyangkut kematian saya. Semoga saya selamatkan Temenggung Putroyono yang aku. butung betung karena sang Prabu sangat kejam
dan sangat berani. Maka dari itu dia hanya mohon kepada Dewa Tayang Agung semoga mendapat perlindungan atas perintah memberikan nawul kepada Kenaro. Temenggung Untroyono tidak bisa menolak atas tindakan dan tugas ini karena dia seorang yang diangkat oleh Kendedes yang Untroyono diangkat kehidupannya menjadi mapan. Pamun bisa Tentu sami anulado dan berutang budi dengan Kendedes. suenguni Dia tidak bisa menghindar caritane semakin malam anteli rosang sudah awalnya sendiri sosro dengan pasrah dan sumarah atas hidup dengan tangan Kendedes yang pernah Pati sondo Temenggung yang mapan yang bisa mengayomi seluruh keluarganya sendiri kang kinolong Trisakmara di politik Gunakaya agar bisa meraih neten antepi salah sosok orang yang pendiam, orang yang jujur, orang yang dipercaya. Tidak mudah terbongkar dari sudut manapun dan siapapun. Semakin lama, semakin malam, hanya suara daun-daun dan ranting yang bertabrakan. Hanya ada suara burung-burung yang berkicau yang bertabrakan dengan suara aswajak sehingga membuat semakin resah Temenggung Untroyono. Harapan demi harapan, hanya satu yang ditunggu adalah Ken Arok yang kini dinanti oleh Temenggung Untroyono.
Terima kasih. Terima kasih. Tumenggung Toroyono menanti saya sampai mengantuk. Begitu setianya Tumenggung Toroyono dengan Kusumanai Dewi dan Dedes. Apa sebabnya saya dipindah untuk datang ke sini? Apa salahku? Apa salahku? Kenapa saya dipanggil ke sini? Saya ditemui salah satu emban agar saya datang malam ini habis tiga di rumahnya Tumenggung Toroyono. Saya harus menanti di seketeng lorong Katembungan. Terima kasih, Bobo Tumenggung. Kau sabar menantiku. Tapi apa maksudnya? Apa maksudnya? Doro Putri juga Dedes memanggil saya untuk saya datang di Katembungan ini. Semoga tidak ada orang yang tahu saya datang sini. Ini masalah bahaya. Apa maksudnya? Ini Dedes. Amit-amit pasang kalian taktik untuk ini Patno. Si Budi Daning Bathara Dumawing tahun tuan kepala Manu. Amit-amit pasang kalian taktik. Dari Nepatno siku Dendaning Bathara Dumawing tahun tuan Manu. Dumawing tahun tuan Manu. Saya yang suan Doro Tumenggung. Doro Tumenggung. Doro Tumenggung Toroyono. Saya yang suan Doro Tumenggung. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Maafkan Tuan Tumenggung, saya datang terlambat karena saya berhati-hati hari ini. Pagi-pagi saya ditemui oleh Mbak, salah satu penduduk saya mencari Kusumanai Dewi dan Dedes supaya saya untuk menghadap Doro Tumenggung Toroyono. Kelihatannya ada prajurit yang curiga sama saya, maka saya harus berhati-hati untuk menghadapi Doro Tumenggung. Maafkan saya, Tumenggung. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting kamu harus hati-hati. Tentu Doro, tentu Tuhan. Saya harus berhati-hati. Narok, bagaimana kabarmu melepas rampok-rampok ikut-ikut? Karena rampok itu benar-benar membuat berantakan prajurit. Ya, Tuan Tumenggung, sebenarnya bukan saya menyombongkan diri, karena saya sejak kecil sudah terbiasa berhubungan dengan rampok-rampok dimanapun, sehingga saya punya pengalaman untuk mengalahkan rampok-rampok itu. Hanya waktu satu malam rampok-rampok di Gunung Kelut saya taklukkan, ada 3 lebih. Saya bawa ke kerajaan Tumapel untuk dipenjarakan, sehingga pada saat itu saya mendapat keagungan, saya mendapat bebungah dan ganjaran. Saya diangkat sebagai Mantri Panarso, sebagai bawahan dari Senopati. Maka dari itu Sinun Prabu Tunggulametung sangat menyanjung saya atas kerjaan saya, atas perjuangan saya, atas pengabdian saya, sehingga negara Tumapel akan lebih tentram dan damai, akan lebih mulya tur binoto apabila saya dipercaya untuk menjadi pengarep
para wadi-wadi prajurit Punggowo di kerajaan Tumapel ini, Tuan Temenggung, dan saya minta doanya Tuan Temenggung, minta doanya Tuan Temenggung agar saya bisa untuk berjuang di negara Tumapel ini. Tentu kamu memang bisa dibanggakan. Kamu terkenal sakti sekali. Terima kasih Tuan Temenggung. Kita bicara untuk yang lain. Saya diperintah untuk menghadap Tuan Temenggung karena saya ketakutan sekali makanya terlambat malam ini. Ada apa, Tuan Temenggung? Kenaro, saya heran sekali. Kenapa hari ini Sumani Ayu Ken Dedes memikirkan katanya dengan kamu? Artinya ini mulai hal-hal yang bahaya. Maka dengan itu kamu sangat berbahaya. Apakah kamu tidak mengerti bahwa Ken Dedes Trisno karo kowe, Trisno karo panjenengan? Ampun Tuan Temenggung, saya datang di Tumapel tidak mencari gara-gara. Saya datang di Tumapel ingin berjuang, ingin berbakti. Saya ingin Tumapel menjadi negara yang sentosa, yang adiluhur, yang terkenal, yang murah sandang pangan, dekat dengan kesemakmuran, ayam tentem turtinoto, sagung kebrayan, saim dengin Tumapel. Jadi saya justru tidak nyaman hari ini karena ada kabar yang disampaikan oleh Tuan Temenggung bahwa saya tidak tahu menau kalau ujung-ujungnya Kusumane Ayu Dewi Ken Dedes memperhatikan saya dan akhirnya menyukai saya. Sebenarnya saya sudah punya istri, Tuan Temenggung. Oh, sudah punya istri? Iya, saya sudah punya istri. Walaupun saya belum menikah, namun kami sudah sepakat dan saya sudah melamar orang tuanya. Dalam jangka dekat saya akan menikah dengan perempuan tersebut. Pasti cantik. Siapa namanya? Namanya Ken Umang, Tuan Temenggung. Dia orang kampungan tapi orangnya baik, setia, jujur, dan berbakti kepada suami. Sehingga kalau Tuan Putri Ken Dedes mencintai saya, apa yang terjadi nanti? Kalau saya menolak cintanya Dewi Ken Dedes, tentu saya akan dipecat dari jabatan saya. Tapi kalau saya setuju apa yang diharapkan Kusumane Ayu Dewi Ken Dedes, maka saya sangat berbahaya, nyawa saya di ujung tanduk, nyawa saya akan melayang juga. Semoga Dewa Batara akan melindungi saya. Kenaro, saya diperintah Kusumane Ayu Ken Dedes untuk memberikan ngawolo untuk kamu, maka terimalah ini. Hati-hati, jangan sampai ada orang yang tahu. Apabila ada yang tahu, saya pun juga bisa dipenjarakan atau bisa bunuh. Kita sama-sama berbahaya, berujung kematian. Terima kasih atas sesorahnya Ndoro Temenggung. Saya yakin Ndoro Temenggung pasti mengharapkan saya aman, damai. Saya berjanji apabila di saat nanti saya akan menjadi Punggowo pengarep di depan, saya menjadi Punggowo yang ada di atas, Punggowo yang ada di depan, saya akan memperhatikan Ndoro Temenggung Undoroyono. Terima kasih atas perjuangannya. Sehingga dengan ini akan saya pikirkan tentang Nawolo dari Ken Dedes. Apakah saya bisa menerima cintanya atau tidak, akan saya renungkan. Ndoro Temenggung, salam saya haturkan kepada Dewi Ken Dedes agar nanti aman-aman saja dan saya akan tetap berjuang di negara Tumapel ini. Iya, ini Nawolonya. Terima kasih. Terima kasih. Ini sangat berbahaya sekali, Tuan Temenggung. Kalau ini saya tolak, pasti saya tidak akan berada di Tumapel. Karena
Doro Putri Kendedes adalah merupakan orang yang sangat berpengaruh tinggi, orang yang sangat berkuasa atas kerajaan ini. Berhubung sudah cukup, tidak menundung, tapi ini sudah antar-antar pagi. Jangan sampai nanti ada yang tahu kamu dari sini. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih. Semoga atas perjuangan Tuan Tumenggung Duryono saya aman-aman saja dan saya tetap berada di Tumapel ini. Saya berjanji apabila nanti saya berhasil menjadi setidaknya Senopati, maka saya tidak akan melupakan atas perjuangannya Tuan Tumenggung. Saya mohon pamit. Saya minta izin untuk pamit. Semoga nanti aman-aman saja dan kita bertemu untuk hari Sumbo Manis yang akan datang. Kita akan mengadakan pertemuan bahwa kita akan menumpes, tumpes, tapis, tamposeso pemberontak-pemberontak yang ada di Pasuruan dan pemberontak-pemberontak yang ada di Gunung Semeru, karena ada sekelompok orang yang akan menggulingkan Sinom Prabu Tunggul Amatung. Mereka adalah orang-orang sakti, sudah mempersiapkan diri untuk ngebak di negara Tumapel ini. Maka kita akan mengadakan persatuan, kita akan mengadakan pertemuan, kita akan mengadakan rapat, kita akan memilih jagul-jagul, kita akan memilih prajurit-prajurit yang andal untuk membentengi kerajaan Tumapel ini, Tuan Tumenggung. Kita akan membentengi di daerah kerajaan Tumapel ini. Lebih-lebih kita menjaga perbatasan-perbatasan, kita harus menjaga seketeng gedung-gedung yang ada di Tumapel ini. Maka dari semoga kita tetap selamat sepanjang masa. Kita tidak akan terbongkar rahasia ini. Salam saya untuk Tuan Putri Kendedes. Saya minta pamit. Maka keselamatan kita ini dan harap Kita pamit. Tuan Tumenggung Duryono. Terima kasih. Terima kasih. Maafkan saya mengganggu atas kemerdekaan Raden Doro Tumenggung. Saya minta pamit. Maafkan saya mengganggu. Semoga menguntungkan saya untuk saya di Tumapel ini. Saya harus jadi raja. Saya teringat kepada pesan biungku bahwa saya bukan orang sembarangan. Saya dipastikan biung. Saya pasti jadi raja. Hari ini kesempatan biung dan kakek bisa mohon pangestu. Nampaknya Kendedes tergila-gila dengan aku. Ini adalah anugerah sang dewa lagu. Dewa kekuatan agar saya bisa menguasai jaringan-jaringan tentara-tentara prajurit-prajurit di Tumapel ini. Saya akan menjadi tokoh terdepan yang bisa mengatur seluruh tentara-tentara prajurit di Tumapel ini. Semoga dengan kekuatan Nawur ini saya bisa terpercaya sebagai prajurit yang terdepan dan Kendedes akan bertekuk lutut di depan saya. Masa kejayaan tentara akan
yakin ini pasti Ken Dedes mengatakan mencintai Ken Arok. Semoga ini jalan saya untuk menjadi raja di Sumatera. Dewa, berikan kesempatan kami untuk menjadi raja di Sumatera, agar cita-cita leluhur saya bisa tercapai. Di wilayah kami pasti mengayomi dengan kekuatan dan cita-cita saya. Bunga melati terembus embun yang menetes. Apa kau tidak mengerti kau dipikirkan oleh Ken Dedes? Bunga melati harum seperti bunga cempaka. Hidupku sepi karena cinta yang tersiksa. Bayangan bunga cempaka yang dihinggapi kupu-kupu. Oh sang punggawa tampan, hadirlah di hatiku. Bunga melati bukan bunga cempaka, bunga mawar penuh dengan duri. Hai Ken Arok, milikilah cintaku ini. Bunga sepatu dipotong di pinggir, buah duku sebanyak 1000. Sang pujaanku, kau selalu hadir di hatiku. Burung bangau tontong singgah di pohon randu. Oh sang penolong cintaku, tidurlah di pangkuanku. Ternyata benar apa yang saya duga, bahwa ada kembang Wijaya Kusumo, ada kembang Cempaka Mulya yang sangat harum sekali. Saya ingin memetik kembang Cempaka Mulya berada di dalam istana. Namun sayangnya kembang Cempaka Mulya ditunggu oleh macan yang sangat besar. Kembang Cempaka Mulya dijaga oleh macan yang sangat besar, yang gagah berani sentosa prawira, yaitu macannya Tunggul Ametung. Kembang Cempaka Mulya adalah perempuan sangat cantik. Perempuan yang sangat cantik yaitu Ken Dedes, yang sebagai perempuan andalan, perempuan yang benar-benar sustyo ing warni, seperti widodari yang turun di muka bumi ini. Oh, Ken Dedes, kau membuat aku sangat bingung. Kau membuat aku sangat resah dan gelisah. Ken Umang, saya kasihan dengan Ken Umang. Saya berjanji bahwa saya tidak akan mengkhianati Ken Umang. Saya berjanji akan sehidup semati dengan Ken Umang. Tapi tanpa jalan ini, saya akan kandas, tidak bisa meraih cita-cita saya. Maafkan saya Ken Umang. Maafkan saya, tidak berarti aku mengkhianatimu. Tapi sebenarnya ini adalah masa depan kita untuk hinggap, untuk mesanggrah, untuk mapan di singgah sana antara kau dan aku. Ken Umang, Ken Dedes, dan Ken Arok adalah tri keluning tunggal dadi sawiji kang bisa ngebak, kang bisa ngayomi bumi pertiwi, kang bisa ngayomi ing tumaper.
Terima kasih Ken Dedes, kamu peduli dengan aku. Terima kasih Ken Dedes, kamu mencintai aku. Ini kesempatanku yang tidak aku lupakan, kesempatan yang tidak aku tinggalkan, karena ini adalah emas bagi saya. Kau akan jatuh di rangkulan saya, Ken Dedes. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ini adalah rahasia yang sangat berbahaya. Kalau sampai tahu, pasti saya dibunuh. Setidaknya saya harus penjara di Tumapel. Saya harus waspadai. Semoga Dewa Tayang Agung mengayomi apa yang saya kerjakan. Biung dan kakek Kanjeng Romadipuro, saya minta pamit, saya minta panistu. Semoga saya bisa masuk di kota raja menjadi singa di Tumapel. Kalau toh nanti saya bisa menjadi raja, Tumapel akan saya ganti dengan kerajaan yang sangat perkasa, kerajaan sangat berwibawa atas perlindungan saya, Ken Umang, Ken Dedes, dan Ken Arok. Saya yakin Ken Dedes pernah bertemu saya pada saat itu. Ken Dedes bersama Ban-Ban menuju ke pasar untuk mencarikan obat Tunggula Metung yang sakit. Dengan kejadian Tunggula Metung sakit, maka Ken Dedes akan berpaling cinta dengan Tunggula Metung. Itulah cinta yang dipaksakan. Di akhir zamannya pasti akan bermasalah. Karena cinta adalah anugerah, cinta adalah hadiah, cinta adalah agem-ageman Gusti yang diberikan kepada hambanya. Jadi manusia tidak berhak untuk memaksa cinta. Selendang pelangi mewarnai hatiku, hatiku yang tuli dan sungguh mati rasa, kini sungguh kembali bersemi. Teringat rasanya ingin mati saja saat itu. Aku benci, marah, muak dengan lelaki yang tidak kucintai. Namun seperti burung di dalam sangkar yang
wajahmu. Oh Ken Arok, apakah kau sukma cintaku? Ini kesempatan saya. Saya tidak akan membalas Nawolo dari Ken Dedes. Biar Ken Dedes tergila-gila dengan saya. Saya harus berpura-pura tidak mencintai. Saya harus berpura-pura takut dengan Tunggala Metung. Saya harus berpura-pura takut. Berpura-pura takut agar Ken Dedes mengejar-ngejar saya. Kalau yang mencintai besar adalah Ken Dedes, maka saya semakin mudah untuk menggulingkan Tunggala Metung. Ini harus pakai teori. Ini harus pakai strategi. Ini yang dikatakan Biung, bahwa saya punya strategi negara yang sangat canggih dan andal. Kau akan guling Tunggala Metung bersama saya. Saya harus berhati-hati. Saya harus berjalan di tepi sungai ini hingga sampai di Kepatihan. Dia tidak mengunjungiku. Aku harus mencarinya. Aku yakin Kakang Ken Arok tidak mungkin berpaling dariku. Kakang Ken Arok sudah janji, pasti akan ditepati. Kakang, kemana lagi aku harus mencarimu, Kakang? Kau meninggalkan aku sendirian di sini, Kakang. Aku akan menuju ke kota Raja Tumapel. Kakang Ken Arok berpamitan bekerja di sana. Tentu pasti ada di sana. Tapi saya takut apabila Kakang Ken Arok nanti marah atas kedatanganku, membuat malu Kakang Ken Arok. Gimana ya? Tapi kalau tidak saya cari, saya ketakutan tali cinta ini akan putus. Maafkanlah Kakang Ken Arok. Maafkanlah Kakang Ken Arok. Aku mencarimu. Kau jangan marah, Kakang. Kita sudah berjanji. Sehidup semati, saya harus menanyakan para penggawa kerajaan. Apapun yang terjadi, walaupun toh mati, tetap aku jalani. Aku menyusul, Kakang.
perjalananku ini. Tapi ini hampir sampai di wilayah Tumapel. Aku harus segera mempercepat perjalananku agar cepat sampai. Kakang, jangan sampai marah. Ini demi cinta kita. Kakang, jangan sampai marah. Ini demi cinta kita.